Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang adab-adab seorang muslim ketika berzikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan juga yang semisalnya, aktivitas yang berkaitan dengan zikir mengingat Allah. Kita masuk di adab yang kelima, yaitu istihbabul bukai inda dzikrillahi fil khalwati. Disukainya untuk seseorang itu menangis ketika berzikir, ketika dia sedang berzikir sendirian. Disukainya untuk menangis ketika berzikir dikala sedang sendirian. Hadis sunnah ini didasarkan pada hadis yang terkenal, yaitu hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fafi sahihain, di dalam as-sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, 7 manusia, yutilluhumullahu ta'ala fi dhillihi, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya. Di bawah naungan Allah di sini maksudnya dia akan dijaga oleh Allah dari kesulitan ketika di akhirat, dan juga akan dinaungi, mereka akan dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti. Yauma la dilla illa dilluhu, pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Dimaksud di sini, kata Syekh Khalid Al-Jawhani, adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama adalah imamun adlun, imam yang adil. Imam yang adil adalah orang yang diberi kekuasaan, diberi kepercayaan untuk memimpin suatu kaum, mengurusi urusan kaum muslimin, dan dia memimpin urusan kaum muslimin itu, mengurus urusan kaum muslimin itu dengan adil. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Dan dari mana kita tahu bisa seseorang itu bisa adil? Dari mana kita bisa memperoleh keadilan kalau tidak dengan ajaran Islam? Maka kita mengukur sesuatu, kita menimbang sesuatu, kita menempatkan sesuatu dengan timbangan Islam, sesuai jalur, sesuai koridor yang telah ditetapkan dalam agama Islam, yaitu dengan syariat, dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dengan petunjuk para ulama. Ini pemimpin yang adil. Kemudian yang kelompok yang kedua yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dan dikhususkan masa muda? Karena di sini dijelaskan li'anal ibadah fi sabab asyaqala kasratid dawai wa ghalabati syahwat. Karena ibadah di masa muda itu lebih sulit. Ibadah di masa muda itu lebih sulit. Mengapa? Daripada ibadah di masa tua. Mengapa? Karena ibadah di masa muda itu satu, pemuda itu cenderung untuk banyak alasan, untuk ini, itu, lain sebagainya, sehingga kemudian sulit untuk beribadah. Kemudian yang kedua, karena ibadah di masa muda itu lebih sulit karena masa muda adalah masa di mana syahwat itu bergejolak. Maka di sini disebutkan khusus pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Juga di sini ada keterangan fi ibadah sini maksudnya hatta tuwaffa ala dzalika, hingga dia mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dan hingga dia mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Masa mudanya tumbuh dalam ibadah hingga kemudian dia ibadah, senantiasa beribadah sampai hingga dia meninggal dunia. Ini adalah kelompok yang kedua yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, pemuda yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Pemuda yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Dia ingin menghadiri, dia selalu menghadiri, dia istiqomah dalam menghadiri sholat berjamaah. Dia ingin memiliki keinginan yang kuat untuk mengurus masjid. Dia punya keinginan yang kuat untuk memakmurkan masjid. Kemudian yang selanjutnya adalah warajulan, ada 2 orang tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala.
bukan karena tujuan dunia dia berteman dengan seseorang ini karena dia mencintai Allah, karena sama-sama muslim, karena sama-sama beriman, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia terangkat bisnis, bukan karena dia ada tujuan duniawiyah lainnya. Ijtima'a alaihi, dan dua pemuda ini berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan kalau dia berpisah itu berpisahnya juga karena Allah, sehingga kemudian ketika dia berpisah maka dia akan saling menjaga cintanya baik ketika dia sedang hadir di hadapannya maupun ketika sedang berpisah. Kemudian selanjutnya, kelompok selanjutnya yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun ta'athu imra'atun, pemuda yang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita, datu mansibin wa jamalin. Ada wanita ini bukan main-main yang memanggil pria tadi. Wanita ini adalah dari orang terkenal, orang memiliki kedudukan di masyarakat dan juga cantik. Orang yang laki-laki yang dipanggil oleh wanita untuk berbuat senonoh, kemudian wanita ini bukan main-main, dia memiliki kedudukan di masyarakat, terpandang di masyarakat, plus dia itu wanita yang cantik. Kemudian faqala, tapi kemudian sang laki-laki ini tidak mau ketika diajak untuk berbuat senonoh. Kemudian laki-laki ini berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini pemuda, masya Allah, pemuda yang seperti ini, laki-laki yang seperti ini diajak buat senonoh ini kemudian dia mau untuk menolak ajakan tersebut karena dia takut kepada Allah. Siapa yang bisa berbuat seperti ini? Level kita bukan apakah seperti ini level kita. Kemudian selanjutnya warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiqu bi yaminuhu. Warajulun adalah seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, fa akhfaha, kemudian dia menyembunyikan proses sedekahnya itu, hatta sampai la ta'lam simaluhu, sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini seseorang yang berinfak dengan yang sedekah, berinfak dengan tangan kanannya sehingga kemudian tangan kirinya itu tidak tahu. Maksudnya dia menyembunyikan amal baiknya. Menyembunyikan amal baik ini dalam hal perkara yang wajib tidak boleh disembunyikan. Ada beberapa hal yang tidak boleh disembunyikan, misal sholat berjamaah. Saya ingin menyembunyikan sholat berjamaah, tidak. Sholat berjamaah ya tetap hadir ke masjid. Nah, dalam hal ini adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga kemudian tangan kirinya tidak tahu. Kemudian terakhir yaitu adalah yang kaitannya dengan adab kali ini adalah yaitu dengan seanjuran sunnah menangis ketika berzikir sedang sendirian, yaitu adalah warajulun zakarullah, seseorang yang berzikir kepada Allah khalian, dalam keadaan sendiri, berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, fafadat ainahu, hingga kemudian matanya itu mengeluarkan air mata. Ini adalah yang menjadi dalil sunnah bagi kita untuk menangis ketika berzikir dalam kondisi sendirian. Warajulun zakarullah khalian fafadat ainahu, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi sendiri hingga kemudian matanya mengeluarkan air mata, menangis karena mengingat Allah, juga karena mengingat keagungan Allah, menghadirkan keagungan Allah sebagaimana yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dari hadis ini, dari adab ini bisa diambil pelajaran. Yang pertama, istihbabul buka inda dzikrullah fil khalwat, sunnah disukai bagi kita untuk menangis ketika berzikir, ketika sedang dalam kondisi sendirian. Ini amalan yang berat untuk bisa menangis ketika berzikir, tapi seseorang yang bisa menangis ketika berzikir itu masya Allah, itu tanda bahwa hatinya itu bergejolak ketika dirinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini juga terdapat pelajaran al-hads wala ittisafi bisifati sabati mazkurati fil hadisi. Ada anjuran bagi kita untuk memiliki sifat yang 7 ini. Ada anjuran bagi kita untuk memiliki sifat yang 7 ini, seperti yang disebutkan tadi, imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, juga
pemuda yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, kemudian dua orang laki-laki, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, hingga kemudian seorang laki-laki yang diajak untuk berbuat senonoh, seorang wanita yang diajak berbuat senonoh oleh wanita yang kaya, lagi cantik, oleh laki-laki yang kaya, lagi ganteng, tapi kemudian si laki-laki atau si wanita tadi yang diajak untuk berbuat senonoh itu tidak mau atau menolak ajakan tersebut karena dia takut kepada Allah. Kemudian golongan selanjutnya adalah laki-laki, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanan hingga kemudian tangan kirinya tidak mengetahuinya atau dia menyembunyikan sedekahnya, hingga kemudian laki-laki, seseorang laki-laki atau perempuan yang berzikir kepada Allah dalam kondisi sendirian dan matanya menguraikan air mata. Ini adalah sifat, 7 sifat yang hendaknya kita memiliki sifat-sifat tersebut. Kemudian manusia akan dimuliakan di padang mahsyar berdasarkan manusia itu akan berbeda-beda di padang mahsyar sesuai dengan fadilah atau keutamaan amal soleh yang dia perbuat ketika di dunia. Maka di dalam hadis ini juga ada anjuran agar kita itu memiliki satu saja misal sifat spesifik, spesialisasi bagi diri kita. Apakah kita itu seorang yang senantiasa menangis ketika berzikir sendirian, atau kita itu sering merawat masjid, atau kita itu pemimpin yang adil. Maka kalau memang kita tidak bisa mengumpulkan 7 sifat ini, maka ambil satu saja, sehingga kemudian dari sini nanti kita bisa meraih kemuliaan, keutamaan ketika di padang mahsyar. Kemudian kalau pelajaran keempat dari hadis ini, dari adab kali ini adalah fadilatu hubbi fillah, adanya keutamaan dalam mencintai karena Allah. Ada keutamaan fadilah dalam mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, adimun hauli mahsyari yaumal qiyamah, besarnya ketakutan ketika seseorang itu dikumpulkan di padang mahsyar, ketika kita sedang akan disidang, ketika kita sedang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, atas amal soleh kita, atas semua perbuatan kita akan diungkap. Maka di situ padang mahsyar itu menjadi suatu kondisi yang sangat menakutkan, yaitu ketika matahari didekatkan dengan kondisi yang sangat dekat, hingga kemudian ada seseorang itu yang keringatnya itu menenggelamkan dirinya, ada yang sampai sepinggang, ada yang sampai mata kaki, kemudian tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara 7 golongan yang mendapat naungan Allah adalah seperti yang ini tadi: imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, kemudian seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, kemudian 2 orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, juga seseorang yang diajak untuk berbuat senonoh oleh laki-laki atau wanita yang memiliki kedudukan, lagi kaya, lagi ganteng, tapi kemudian seseorang yang diajak untuk berbuat senonoh, diajak berbuat selingkuh, diajak berbuat zina, itu kemudian dia menolaknya karena dia takut kepada Allah. Kemudian juga orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, kemudian seseorang yang melazimi menangis ketika berzikir saat sendirian. Inilah 7 kelompok yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, dan kaitannya dengan materi kita tentang adab berzikir, yaitu sunnahnya untuk menangis ketika berzikir dalam kondisi sendirian. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.